Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hai Putovers, bagaimana kabar kalian nih? Pasti baik kan? Nah, saya Alvito dan Dan saya Zain, kami di sini sebagai moderator dalam acara Puto. Post Up Talk Osman Daska by Podcast OSIS Man 2 Surakarta Media. Nah, kita akan nemenin waktu kalian nih selama 30 menit. Nah, Putovers semua, pada kesempatan kali ini nih kita akan membahas materi dengan tema tips-tips meraih kampus impian bersama Ibu Adinda Ratna Dwi, Magister Psikologi. Halo Putover, selamat siang. Nah, pasti kalian pada kenal kan sama Bu Adinda atau beberapa aja. Nah, kita bisa kenalan lanjut nih sama Bu Adinda. Ya, benar banget Vito. Pasti Putovers semua juga ada yang belum kenal nih sama Bu Dinda. Sebelum masuk ke materinya, kita kenalan dulu yuk. Ya, sebelumnya selamat siang para Putovers ya. Sapaannya teman-teman yang ada di rumah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adinda Ratna. Saya biasanya dipanggil Dinda. Saya merupakan guru BK di Man 2 Surakarta dengan latar belakang pendidikan saya psikologi seperti itu. Tadi mungkin kalau Alvito ya dan juga Zain tadi mungkin menyebutkan bahwa saya mempunyai gelar MPSI seperti itu. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan gelar tersebut. Khususnya saya sebagai seorang psikolog seperti itu yang kekhususannya di bidang pendidikan. Dan sebelumnya mungkin kalau teman-teman bertanya untuk empati sama psikolog tuh beda apa enggak sih sebenarnya? Nah itu sebenarnya satu rangkaian empati psikolog biasanya kita menyebutnya seperti itu begitu. Jadi karena kita sekolahnya double, mungkin kalau teman-teman S2 mungkin kuliahnya biasanya 2 tahun ya, yang kalian tahu mungkin 2 tahun seperti itu, kita kuliahnya bisa sampai 3 tahun seperti itu. Dan sebelumnya background S1 kita harus psikologi seperti itu. Untuk psikologinya dari mana aja boleh, mau backgroundnya dari IPA boleh, IPS boleh. Yang penting ketika masuk S2 background S1-nya harus psikologi seperti itu. Oh, seperti itu ya, Bu. Nah, Ibu punya gelar psikologi, pasti tahu kan tentang beberapa cara penentuan penjurusan di jenjang perkuliahan. Nah, buat para Putovers, gimana cara untuk menentukan sebuah jurusan di kuliah? Nanti bisa kita tanyakan langsung ke Bu Dinda. Gimana, Bu? Oke, jadi untuk jurusan impian ya, baik ketika kuliah maupun ketika sekolah, kira-kira siapa ya yang tidak pingin ya mendapatkan jurusan impian baik ketika kuliah maupun ketika sekolah. Baik ketika sekolah mungkin bisa ke IPA, IPS, agama, atau mungkin di luar sana bahasa seperti itu. Kalau untuk jurusan kuliah bisa macam-macam zaman sekarang ya, lebih banyak perkembangannya seperti itu. Dan tentunya muaranya adalah kalian semua pengen mendapatkan pekerjaan yang juga sesuai dengan jurusanku apa sih seperti itu ya, misalnya mungkin dokter pengen kerja di kantor, pengen kerja di tambang dan lain sebagainya. Yang ujungnya lagi lebih jauhnya lagi adalah kalian tentunya pengen hidup nyaman seperti itu ya. Betul Jadi banget, Bu. ketika menentukan pilihan jurusan ternyata ujungnya adalah pengen hidup nyaman ya ternyata, dan itu sangat-sangat perlu kita rencanakan, perlu kita pertimbangkan mulai dari sekarang. Baik yang itu mungkin kelas 10, kelas 11 seperti itu. Jadi tips yang pertama dari saya adalah kalian harus tahu dulu nih, yang pertama pekerjaan apa sih yang pengen kalian impikan, yang pengen kalian raih, atau mungkin cita-citanya. Kalau cita-cita kan mungkin sudah ya tergambar, oh pengen jadi dokter, jadi polisi, atau mungkin kayak dulu waktu TK ya seperti itu. Bener Atau mungkin banget. kalau sekarang sudah lebih dewasa lagi, kalian sudah lebih banyak pengalaman-pengalamannya, mungkin kalau sekarang pengen jadi yang namanya konten kreator, bisnis digital, data analis dan lain sebagainya seperti itu. Terus bagaimana ya Bu, kira-kira kalau saya belum punya gambaran mengenai pekerjaan? Mungkin pertanyaannya seperti itu ya Ya, jadinya. Bener, Bu. Nah, jadi kalian mungkin tidak perlu juga perlu dan tidak perlu juga ya sebenarnya. Kalau misalkan memang belum punya pekerjaan yang spesifik, boleh juga loh kalian itu paling enggak harus punya cita-cita, oh nanti aku pengen kerja di lapangan, aku pengen kerja di tempat yang menantang, kayak mungkin keadaannya lebih tidak bisa diprediksi seperti itu, atau mungkin
Bu, saya itu pengennya, saya tidak suka nih ketemu sama orang, energi saya habis kalau ketemu orang. Jadinya saya pengennya bekerja di balik layar aja nih. Saya pengennya ngetik-ngetik, desain sesuatu, merancang sesuatu dan lain sebagainya. Itu juga boleh banget seperti itu. Jadi tidak harus pekerjaan secara spesifik, tapi mulai dipikirkan, oh nanti pengennya kayak gimana sih, kayak gitu. Paling nggak harus tahu seperti itu. Terus kemudian yang paling dekat lagi adalah selain pekerjaan tentunya adalah mengenai mata pelajaran ya, mengenai mata pelajaran kalian sukanya apa sih gitu ya. Ada yang mungkin di sini suka matematika, ada yang mungkin yang di sini suka fisika, kimia dan lain sebagainya. Atau mungkin yang berbau sosial seperti geografi, sosiologi, kemudian mungkin ada yang suka bahasa Arab, bahasa Inggris lanjut dan lain sebagainya. Seperti itu mulai dirasakan, mulai disadari dari sekarang. Oh, aku sukanya yang berbau matematika, yang hitung-hitungan. Aku suka yang bahasa karena suka nulis, karena aku punya banyak ide cerita dan lain sebagainya. Lalu kemudian juga yang paling penting juga adalah dari penjurusan ini kita lihat juga data dari alumni seperti itu. Dari alumni kemarin yang keterima SNBP berapa, yang keterima SNBT berapa, kemudian yang mandiri, yang swasta, kemudian jurusannya di mana saja seperti itu. Dan yang dari penjurusan sendiri yang mulai diperhatikan dari sekarang adalah prestasi kalian. Prestasi baik secara akademik maupun non-akademik begitu. Wah, keren banget ya penjelasan menarik dari Bu Dinda. Dan pastinya Putovers semua, Bu Dinda ini udah nggak perlu lagi nih diraguin sepak terjangnya. Nah, buat selanjutnya nih, kan kita berdua baru kelas 10 ya Bu ya. Dan sekarang mau naik ke kelas 11. Kira-kira apa aja sih Bu yang perlu kita siapkan dari sekarang buat menuju ke perguruan tinggi impian kita? Iya, untuk teman-teman mungkin di kelas 10 sekarang mau naik ke kelas 11, mungkin yang kemarin sempat ini ya, mungkin di luar sana juga sudah mulai dibagikan semacam angket atau apapun itu bahasanya di sekolah kalian masing-masing ya, mengenai kalian boleh loh sekarang memilih menu mata pelajarannya sendiri nih bagi anak-anak yang kelas 10 sekarang di kurikulum Merdeka ini kalian diperbolehkan untuk memilih menu mata pelajaran itu sendiri seperti itu. Jadi silahkan dipilih menu mata pelajarannya dan dari di sekolah sendiri biasanya juga sudah disediakan seperti itu mengenai panduan pemilihannya seperti apa. Mulai dari nanti kalau saya ingin teknik berarti menu mata pelajaran yang dipilih kelompok apa seperti itu. Kalau misalnya saya ingin ke sastra, kira-kira menu mata pelajaran yang mau dipilih yang mana. Kalau saya ingin ambil akuntansi manajemen nantinya atau mungkin hukum seperti itu, kira-kira saya harus ambil menu mata pelajaran apa seperti itu. Terus kemudian yang berkaitan juga mungkin dengan pertanyaan sebelumnya ya, yang tadi mungkin saya agak kelupaan menjelaskannya adalah kalian sudah mungkin kelas 10 sudah pernah dites bakat minat juga ya. Ya, ABM. jadi dari tes, ya betul, di tempat kita namanya ABM ya. Nah dari tes bakat minat atau ABM itu sendiri kalian juga bisa lihat nih penjurusan yang kalian pengen kalian ambil apa, dan kemudian dari ABM ini sendiri sebenarnya bisa menjadi salah satu tolok ukur kalian belajar juga. Oh ternyata di kemampuan numerikku mungkin belum maksimal, seperti bagaimana cara memaksimalkannya. Nah itu bisa kalian tanyakan dengan guru BK yang ada di sekolahan juga bisa, atau mungkin kalian bisa konsultasi langsung dengan pihak penyelenggaranya seperti itu. Terus kemudian apalagi yang perlu dipersiapkan? Yang perlu dipersiapkan adalah mungkin kalian sudah pernah dengar tentang TKA. Nah itu juga perlu dipersiapkan nih tentang TKA yang baru-baru hangat sekarang gitu. Oh gitu ya Bu. Nah terkait dengan TKA, dari TKA tersendiri itu sistemnya kayak gimana sih Bu? Oke, jadi dari TKA sendiri mungkin sebelumnya TKA ini singkatan dari tes kemampuan akademik ya. Jadi dari beberapa berita yang saya baca seperti itu, bagian perguruan tinggi, Kementerian Perguruan Tinggi, beliau dan Kementerian Pendidikan tentunya sudah berdiskusi bagaimana ya caranya untuk mengatasi berbagai keluhan-keluhan, aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang mungkin tahun kemarin atau mungkin tahun ini mengeluhkan bahwa kok proses SNBP seperti ini, kok proses SNBP tidak bisa kita lihat, itu ada loh yang gurunya naikin nilai, itu
itu loh, ada loh yang seperti ini dan lain sebagainya, seperti Waduh. itu. Ya udah pernah dengar ya mungkin berita-beritanya Ya, seperti itu. Jadi solusi dari dari masalah-masalah tersebut dari pemerintah sendiri, dari Kementerian Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Dasar Menengah seperti itu adalah melakukan TKA atau tes kompetensi akademik ini seperti itu, di mana TKA ini nanti akan menjadi salah satu alat seperti itu untuk memvalidasi nilai kalian. Jadi ketika raportnya dari semester 1 sampai semester 5 itu akan divalidasi, akan dibuktikan benar enggaknya itu ketika TKA. Jadi TKA ini sendiri sebenarnya dari yang disampaikan oleh pihak pemerintah seperti itu ya, itu sebenarnya tidak wajib, tetapi akan menjadi wajib kalau teman-teman yang ada di rumah mungkin nanti ketika kelas 12, teman-teman yang lain itu masuk ke eligible. Jadi mungkin dari ranking 1 sampai 100 sekian atau mungkin ranking 1 atau sampai berapapun itu yang sudah ditentukan oleh sekolah seperti itu. Jadi itu akan wajib bagi anak-anak yang sudah masuk ke prioritas eligible seperti itu. Ya, jadi sistem TKA ini lebih transparan gitu ya, Bu ya. Nah, buat teman-teman di rumah nih, Putover semua juga harus nyiapin mulai dari sekarang untuk rapot nanti kelas 10, 11, 12. Jika kalian terdaftar di eligible juga harus nyiapin melalui TKA ini karena sekarang SNBP nggak cuman lewat jalur rapot aja, ada juga jalur TKA. Oh ya Bu, buat Putover semua nih di rumah pasti juga pada bingung Bu, gimana sih kira-kira cara kita buat menentukan jurusan itu benar melalui penempatan kampus pilihan pertama maupun pilihan kedua. Oke, jadi untuk pemilihan kampus pilihan pertama maupun pilihan kedua dari pemerintah sendiri ya, dari petunjuk teknisnya yang sudah tersebar di internet seperti ini dari pemerintah sebenarnya tidak menetapkan satu aturan tertentu untuk ini harus di pilihan pertama, harus di pilihan kedua, atau ranking yang sekian harus di pilihan pertama, di pilihan kedua, tidak seperti itu. Jadi itu kembali lagi sebenarnya tergantung pada siswa yang mengambil seperti itu. Nah, tipsnya dari saya mungkin ya, bagaimana sih cara menempatkan kampus pilihan pertama maupun pilihan kedua. Yang pertama tentunya kalian harus lihat dulu nih, dari kampus tersebut kan biasanya itu sudah ada. Jadi misalnya 20 PTN dengan pendaftar SNBP yang paling banyak. 20 PTN pertama pendaftar SNBT yang paling banyak. Terus kemudian karena kita paling dekat dengan UNS, biasanya kita diundang juga seminar oleh UNS. Kemudian UNS akan menampilkan kira-kira tahun kemarin dari jurusan desain tech, Soshum, D3 atau vokasi seperti itu, mana sih yang paling banyak pendaftarnya. Nah, itu juga bisa lewat pertimbangan lewat situ, begitu. Nah, nanti informasinya dapat dari mana dong Bu? Kalau seperti itu, tenang aja, bisa datang ke tempat BK-nya masing-masing ya, bisa datang ke kantor BK-nya masing-masing, atau kalian bisa juga searching di internet seperti itu, sudah banyak sekali. UNS pun juga sudah share hal tersebut, mungkin di kampus-kampus lain juga sudah share. Jadi insya Allah karena datanya dari perguruan tinggi langsung, jadi insya Allah datanya valid seperti itu. Itu yang pertama, jadi dilihat dari pendaftarnya. Kemudian yang kedua seperti yang udah saya bilang tadi bahwa yang perlu dilihat lagi adalah data dari alumni seperti itu, karena ternyata alumni bukan hanya alumni yang masuk saja, tetapi kita juga perlu lihat nih alumni yang di sana itu seperti apa begitu. Jadi kampus pun juga akan menilai, oh ternyata yang masuk tahun kemarin sekian, ternyata alumni yang ada di sini itu dari sekolah A, B, C itu ternyata dia mampu loh untuk menjadi mahasiswa berprestasi misalnya, seperti itu juga sangat berpengaruh begitu. Baik. Nah, dari situ saya ingin nanya nih tentang perbedaan antara sistem TKA yang dulu sama yang sekarang. Nah, itu kira-kira di kedua sistem tersebut itu ada perbedaan kah, Bu?
Oke, kalau untuk sistem TKA sendiri bagaimana? Sebenarnya tadi yang mungkin sudah saya singgung sebentar ya, TKA sendiri itu merupakan sebagai alat validasi seperti itu. Jadi kalau dulu mungkin prosesnya ya, jadi kalian sekolah dulu nih dari kelas 1 semester 1 sampai kelas 3 awal, atau semester kita biasanya menyebutkannya dengan semester 5. Jadi kalian dapatkan nilai dulu dari semester 1 sampai semester 5, dan dari semester 1 sampai semester 5 ini biasanya juga kita kasih kesempatan untuk berprestasi juga baik di akademik maupun non akademik seperti itu. Nah, kemudian ketika sudah mendapatkan nilai, sudah mendapatkan meraih berbagai prestasi ini juga seperti itu, kalian akan dinilai, nilainya akan dikumpulkan jadi satu, kemudian kita ranking seperti itu. Akan dirankingkan kira-kira siapa saja siswa yang berhak untuk mengikuti eligible sesuai dengan nilai yang kalian dapatkan, sesuai dengan prestasi yang kalian dapatkan juga. Kadang ada beberapa siswa juga yang mungkin secara nilai berada di tengah-tengah biasa seperti itu, tapi karena prestasinya banyak, mungkin karena prestasi misalnya prestasi olahraganya banyak seperti itu, jadinya berhak nih masuk juga ke eligible, juga ada yang seperti itu begitu. Lalu kemudian setelah mendapatkan nilai kita ranking, ada prioritas eligible tersebut. Kalau dulu itu prosesnya adalah langsung mendaftarkan di websitenya SNPMB, dan itu adalah websitenya yang untuk mendaftar baik SNBP maupun SNBT seperti itu. Biasanya langsung kita arahkan ke SNBP seperti itu bagi anak-anak yang punya prioritas eligible. Tapi untuk tahun depan itu sebelum mungkin setelah mendaftarkan ya, nanti itu kalian akan dites terlebih dahulu, yang mana bisa dong Bu, berarti tesnya bisa lebih jelek nilainya, atau mungkin bisa nilainya lebih bagus, nilainya bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah, mungkin seperti itu bisa atau enggak, sangat-sangat bisa begitu. Jadi ketika nanti sudah masuk ke prioritas eligible, malah kalau dulu mungkin pemikirannya adalah sudah masuk eligible ya sudah tinggal ngambil jurusan aja gitu ya. Kalau sekarang berarti belajarnya harus ditambah, diperkuat lagi. Karena mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah nyoba tryout-nya, mirip ya sama SNBT ternyata. Iya. Jadi sepanjang tesnya itu meliputi tes literasi, numerasi, dan mata pelajaran yang dipilih. Menu mata pelajaran berkaitan lagi dengan menu mata pelajaran yang kalian pilih mulai dari kenaikan kelas 11 tersebut begitu. Jadi sangat berpengaruh tadi kenapa berulang kali saya sebutkan menu mata pelajaran, karena ternyata sekarang berpengaruh ke TKA-nya juga. Jadi misalnya di sekolah sudah belajar fisika kimia sebagai mata pelajaran pilihan, nanti ketika TKA itu juga tesnya fisika sama matematika lagi, fisika sama kimia lagi, begitu. Jadi dipersiapkan baik-baik begitu. Dan kemudian nanti setelah TKA baru keluar hasilnya, nanti bisa deh baru kelihatan kalian akan keterima di mana di mananya, seperti itu. Jadi prosesnya lebih panjang. Jadi seperti itu Putovers, kita harus mempersiapkan dulu. Nah, kita udah ngobrol-ngobrol lama nih dengan Bu Dinda selama 30 menit. Nah, makasih buat kalian yang udah ngeluangin waktu. Nah, di sini ada beberapa poin penting dari pembahasan dari awal kita. Mungkin seperti beberapa persiapan untuk penentuan di jenjang perkuliahan nanti agar kita nggak salah jurusan. Nah, ada tambahan? Ya, aku ada tambahan lagi nih, Fit. Buat poin-poin pentingnya nih, aku tadi ambil 3 kesimpulan. Yang pertama, tadi kita sebagai seorang siswa yang mau masuk ke perguruan tinggi harus nyiapin rencana yang matang-matang nih. Kalian juga nggak boleh asal-asalan buat pilih jurusan ataupun pengen masuk ke perguruan tinggi mana. Terus yang kedua nih, buat pemilihan kampus impian jangan cuma milih dari kampus mana sih yang paling bagus, tapi kita juga harus mikir nih, kita harus nentuin yang mana sih kampus yang cocok dengan passion kita, cocok dengan jurusan yang kita ambil. Terus buat yang terakhir nih, penting banget buat teman-teman semua, Putovers semua di rumah yang pada bingung buat masuk ke jurusan apa, ngambil jurusan apa, masuk ke kampus mana gitu. Kalian kalau masih ragu, wajib banget datang ataupun konsul ke BK.
buat tanya-tanya mana sih yang harusnya kita pilih gitu. Kalian wajib banget datang ke BK. Oh ya, buat siswa Pandua Surakarta nih, jangan lupa buat sering-sering datang ke BK, bisa langsung konsul ke Bu Dinda juga. Jangan takut ya. Iya. BK bukan nakutin kok. BK itu tempat kita buat konsul teman-teman. Jadi nggak perlu takut buat sharing-sharing aja buat teman-teman semua kalau penasaran, pengen tanya atau apa, ada cerita apa, pengen curhat bisa banget langsung ke BK ya Bu ya. Betul banget. Jadi silahkan mungkin bagi teman-teman baik kelas 10, kelas 11 yang pengen konsultasi jurusan, khususnya untuk jurusan ke perguruan tinggi maupun kalau kelas 10 jurusan untuk yang ada di sekolah, boleh banget langsung aja datang ke BK, samperin guru BK kalian, tanya sebanyak mungkin, tanya sejelas mungkin biar kalian tidak tersesat di jalan nanti. Iya bener banget. Jadi teman-teman semua BK tuh sangat-sangat membantu kita terutama buat masuk ke perguruan tinggi nih. Nah, Putovers semua, abis dengerin materi dari Bu Dinda, Putovers jangan lupa buat share ke teman-teman semuanya ya, biar ilmunya nggak berhenti di kita doang, gitu. Nah, bener banget tuh. Jangan lupa share di grup keluarga kalian ya. Iya, share juga ke teman-teman alumni dan banyak banget biar semuanya pada tahu nih yang masih bingung tentang meraih kampus impian gimana, masih bingung, masih ragu buat nentuin jurusan, bisa banget share podcast kali ini. Dan kita udah di penghujung acara dan terima kasih. Saya Alvito Dava dan saya Zainatika Zara. Kami pamit undur diri and see you guys. Bye bye. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu.